Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarmu? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kembali saya Ibu Siti Aisyah Rahman SPDI di SD 106189 Senah, Kecamatan Pekajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pembahasan kita kali ini yaitu bab 9 materi tentang ibadah haji. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kalau kita bernyanyi dulu ya, untuk supaya merefreshingkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk memasuki materi selanjutnya. Ikutin Ibu ya anak-anak Ibu. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Anak-anak Ibu, pada materi yang pertama ini, sebelumnya kamu harus mengetahui pengertian daripada haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjan, yuhajju, hajja, yang artinya berkunjung. Ibadah haji disyariatkan pada tahun keempat Hijriah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Apa dalil untuk melaksanakan ibadah haji? Ya, dalilnya kewajiban haji bagi muslim adalah sekali seumur hidup. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ibadah haji ini ada syarat wajib hajinya. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji ini mempunyai syarat wajib haji. Kemudian ada rukun haji. Kemudian ada wajib haji. Syarat wajib haji yang mana itu? Syarat wajib haji yang pertama, haruslah beragama Islam. Kemudian yang kedua, balil.
atau sudah dewasa. Yang ketiga berakal. Yang keempat bisa atau mampu. Jika salah satu syarat tersebut belum terpenuhi, maka seseorang belum wajib melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, di dalam melaksanakan ibadah haji tentunya harus tahu rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jika salah satu rukunnya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan wajib mengulang kembali. Apa sajakah rukun haji itu? Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Rukun yang pertama yaitu ihram. Apa itu ihram, anak-anak ibu? Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan. Tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Selanjutnya rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Nah, kamu perhatikan gambar tersebut. Itu adalah proses pelaksanaan wukuf di padang Arafah. Semua berkumpul pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar al-Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Ketika tawaf disunahkan membaca kalimat talbiyah. Ayo sama-sama ikutin ibu yuk, baca talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu tadi bacaan daripada talbiyah. Nah, sekarang rukun yang keempat adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Rukun yang kelima yaitu tahallul. Tahallul yaitu memotong atau mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Rukun yang keenam yaitu tertib. Apa itu tertib? Pelaksanaan rukun haji sesuai dengan urutan. Jadi jangan dikerjakan secara acak, tapi harus berurutan. Jadi kalau dikerjakan secara acak, maka itu menyebabkan ibadah haji kita tidak sah. Wajib haji. Apa ini wajib haji? Yaitu serangkaian ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Jika wajib haji ini tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Apa itu? Yang pertama, berihram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Perjalanan dari Arafah ke Mina. Yang ketiga, melempar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11
12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang kelima, melontar jumrah ula, wusta, dan aqabah pada hari tasyrik. Yang keenam, tawaf wada, artinya tawaf perpisahan. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Nah, itulah serangkaian daripada ibadah haji yang apabila kita kerjakan itu mendatangkan pahala, sekiranya tidak kita kerjakan, hajinya tetap sah. Cuman kita harus membayar dam atau denda. Nah, Ibu jelaskan kembali rangkaian ibadah haji tadi. Yang pertama, berikhram di mikot. Mikot itu adalah tempat atau titik awal jamaah haji melaksanakan ibadah haji. Ya, kamu perhatikan di sini ada dua tabel. Yang pertama, mikot zamani. Apa ini mikot zamani? Mikot zamani ini adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, yaitu bulan Syawal, sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, mikot makani. Apa ini mikot makani? Yaitu tempat untuk memulai ihram jamaah Indonesia dari Bir Ali atau dari Bandara King Abdul Aziz. Yang kedua, rangkaian yang kedua yaitu mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu perjalanan dari Arafah ke Mina. Silakan kamu lihat, ada di situ gambarnya, bisa kamu amati bagaimana jamaah Indonesia sedang bermalam di Musdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kamu saksikan di situ bagaimana suasana di mikot. Kemudian yang ketiga, rangkaian yang ketiga melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Silakan kamu perhatikan, kamu amati gambar para jamaah haji yang sedang melempar jumrah aqabah bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kamu saksikan di situ mereka berbondong-bondong melempar jumrah aqabah. Kemudian yang rangkaian berikutnya, rangkaian yang keempat, mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rangkaian yang kelima, melontar jumrah ula, wusta, dan aqabah pada tanggal tasyrik, pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Berikutnya, rangkaian ibadah haji, tawaf wada, artinya tawaf perpisahan. Rangkaian berikutnya, jamaah haji meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Apa saja yang dilarang? Nah, di situ dapat kamu lihat apa-apa saja yang dilarang pada waktu ihram. Nah, itu adalah rangkaian daripada ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada bulan Zulhijjah. Dari rangkaian-rangkaian tersebut, dari rangkaian-rangkaian pelaksanaan ibadah haji tersebut, dapatlah kita ambil hikmah. Hikmah apa dari pelaksanaan haji yang kita laksanakan? Yang pertama, menjadikan hati kita ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, hikmah pelaksanaan ibadah haji membuat kita kembali ke fitrah. Kemudian hikmah berikutnya menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, meningkatkan ibadah yang sempurna. Kemudian hikmah berikutnya membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Nah, itulah materi pembahasan kita pada kesempatan hari ini.
Untuk anak-anak Ibu, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan kelak mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang akan dipanggil menjadi tamu-tamu Allah di Mekah. Demikian saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.